Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triastuti, NIM 2014080030, jurusan Tadris IPA Fisika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Kita masuk ke pembahasan bab 2, yaitu fungsi dan limit. Materi pertama, fungsi trigonometri. Soal pertama yaitu tentukan f(x) dari sin x tambah cos x per cos x. Untuk mencari f turunan x-nya, kita menggunakan rumus yang ini, yaitu f aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Untuk mencari u-nya, kita turunkan yang di atas ini, yaitu sin x tambah cos x. Turunan dari sin x yaitu cos x, dan turunan dari cos x yaitu min sin x. Jadi u aksennya kita dapat cos x dikurang sin x. Nilai v-nya yaitu cos x, v aksennya turunan dari cos x yaitu min sin x. Dan kita masukkan ke dalam rumus. F aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Kita masukkan cos x dikurang sin x dikali cos x dikurang cos x sin x kali sin x per cos x kuadrat, sama dengan cos kuadrat x dikurang sin x cos x dikurang min sin kuadrat x kurang sin x cos x per cos kuadrat x, sama dengan cos kuadrat x dikurang sin x cos x tambah sin kuadrat x tambah sin x cos x per cos kuadrat x. Sin x cos x-nya kita coret. Dan hasilnya yaitu cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 1 per cos kuadrat x. Angka 2-nya kita keluarkan menjadi 1 per cos x pangkat 2. Turunan dari cos x itu yaitu sekan x kuadrat, dan kita dapat hasilnya sekan kuadrat x. Kita masuk ke soal nomor 2, yaitu tentukan f(x) dari sin x kurang cos x per sin x. F(x)-nya kita dapat 1 dikurang kotangen x. Kita turunkan, turunan dari 1 0. Turunan dari kotangen x yaitu min kosekan kuadrat x sama dengan 0 ditambah kosekan kuadrat x, hasilnya kosekan kuadrat x. Materi 2 yaitu pendahuluan limit. Carilah limit x menuju 3, 4x dikurang 5. Penyelesaiannya, bila mana x dekat 3, maka 4 kurang 5 dekat terhadap 4 kali 3 dikurang 5 sama dengan 7, dapat kita tuliskan yaitu
limit X menuju 3, 4, X dikurang 5 sama dengan 7. Soal kedua, carilah limit X menuju 1, X kurang 1 per akar X kurang 1. Penyelesaiannya yaitu limit X menuju 1, X dikurang 1 per akar X kurang 1 sama dengan limit X menuju 1 dikali akar X kurang 1 dikali akar X tambah 1 per X kurang 1 sama dengan limit X menuju 1 kali akar X tambah 1 sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan 2. 3. Teorema limit. Soal yang pertama, carilah limit X menuju 3, 5X kuadrat. Penyelesaiannya, limit X menuju 3, 5X kuadrat sama dengan 5 limit X menuju 3, X kuadrat sama dengan 5 dikali limit X menuju 3, X kuadrat sama dengan 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 45. Soal 2, carilah limit X menuju 3, 5X kuadrat dikurang 20. Penyelesaiannya, limit X menuju 3, 5X kuadrat dikurang 20 sama dengan limit X menuju 3, 5 kali 5X kuadrat dikurang limit X menuju 3 dikali 20. Kita dapat hasilnya 4 kurang 20 sama dengan 25. Materi kelima yaitu limit-limit tak hingga dan limit di tak hingga. Soal nomor 1, limit X menuju 1 positif, kita dapat hasilnya yaitu 2X per X kurang 1 sama dengan 2 per 0. 0 positif, jadi hasilnya positif tak hingga. Ada juga yang negatif, yaitu limit X menuju 1 negatif sama dengan 2X dikurang X kurang 1 sama dengan 2 per 0 negatif. Hasilnya min tak hingga. Yang kedua, limit X menuju tak hingga 2X kuadrat per 3X kuadrat tambah 1 sama dengan limit X menuju tak hingga dikali 2X kuadrat per X kuadrat dikali 3 tambah 1 per X kuadrat sama dengan limit X menuju tak hingga 2 per 3 tambah 1 per X kuadrat sama dengan 2 per 3 tambah 0 sama dengan 2 per 3. Materi yang keenam, kekontinuan fungsi. Soal 1, tunjukkan fungsi fx sama dengan 2x kurang 1 kontinu di titik x sama dengan 1. Kita cek syaratnya. 1. Nilai fungsi f1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Nilai limit kiri, limit x menuju 1 min 2x kurang 1 sama dengan 1. Nilai limit kanan, limit x menuju 1 plus 2x kurang 1 sama dengan 1. Syarat kedua, artinya nilai limitnya
limit X menuju 1, 2X kurang 1 sama dengan 1. Syarat ketiga, limit X menuju 1, 2X kurang 1 sama dengan 1 sama dengan F1. Karena ketika syarat terpenuhi, maka fungsi f(x), 2x kurang 1 kontinu di titik x sama dengan 1. Soal 2, apakah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 kontinu di titik x sama dengan 1? Penyelesaiannya kita cek syaratnya. Syarat pertama yaitu nilai fungsi. F1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 per 1 per 1, 1 kurang 1 sama dengan 0 per 0. Syarat tidak terpenuhi. Karena 0 per 0 syaratnya tidak terpenuhi, maka f(x)-nya x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 tidak kontinu di titik x sama dengan 1. Masuk ke bab 3 yaitu turunan. Materi pertama 2 persoalan dengan 1 tema. Soal 1, carilah kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Kita gambar grafiknya. Kita lihat y sama dengan x kuadrat dan di titik 2,4. Kita cari m-tan-nya yaitu limit h menuju 0, f2 tambah h dikurang f2 sama dengan limit h menuju 0, 2 tambah h2 dikurang 2 per h sama dengan limit h menuju 0, 4 tambah 4h tambah h kuadrat kurang 4 per h sama dengan limit h menuju 0, 4h tambah h2 per h, limit h menuju 0, 4 tambah h sama dengan 4 tambah 0 sama dengan 4. Soal kedua, tentukan persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan 1 per x di titik 2,1 per 2. Kita gambar grafiknya. Kita cari, ini x-nya sama dengan 1 per x. Kita cari m-tan sama dengan limit h menuju 0, f2 tambah h kurang f2 sama dengan limit h menuju 0, 1 per 2 tambah h dikurang 1 per 2 per h sama dengan limit h menuju 0, 2 per 2, 2 tambah h dikurang 2 tambah h per 2 kali 2 tambah h per h. Limit h menuju 0, min h per 2 kali 2, 2 kali 2 tambah h per h sama dengan limit h menuju 0, min h per 2h dikali 2 tambah h, limit h menuju 0, min 1 per 2 kali 2 tambah h sama dengan min 1 per 2 kali 2 tambah 0 sama dengan 1 per 4. Materi kedua yaitu turunan. Tentukan f aksen x untuk f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dikali x tambah h dikurang fx per h. Kita turunkan f aksen x, limit h menuju 0,
F dikali X tambah H dikurang Fx per H sama dengan limit H menuju 0, 2 dikali X tambah H kuadrat dikurang 2X kuadrat per H sama dengan limit H menuju 0, 2 dikali X kuadrat tambah 2HX tambah 2 kuadrat kurang 2X kuadrat per H sama dengan limit H menuju 0, 4HX tambah 2H kuadrat per H sama dengan limit H menuju 0, H kali 4X tambah 2H per H sama dengan 4. Soal kedua, tentukan turunan F aksen X sama dengan limit H menuju 0, F dikali X tambah H dikurang Fx per H sama dengan limit H menuju 0, X tambah H kuadrat dikurang 2 X tambah H dikurang X kuadrat kurang 2X per H sama dengan limit H menuju 0, X kuadrat ditambah 2HX ditambah H kuadrat dikurang 2X dikurang 2H dikurang X kuadrat dikurang 2X per H sama dengan limit H menuju 0, 2HX tambah 2 kuadrat kurang 2H per H sama dengan limit H menuju 0, H dikali 2X tambah H kurang 2 per H, kita dapat hasilnya 2X tambah 0 kurang 2 sama dengan 2X kurang 2. Materi yang ketiga, aturan pencarian turunan. Soal 1, Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 4. Kita dapat F aksen X-nya yaitu 3X kuadrat ditambah 3 kali 2X tambah 0 sama dengan 3X kuadrat tambah 6X. Soal kedua, Fx sama dengan X tambah 3 per X kuadrat tambah 1. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus yaitu F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Sebelum kita memasukkan ke rumus, kita terlebih dahulu mencari nilai U-nya dan U aksen, V dan V aksennya. Nilai U kita ambil dari X tambah 3, jadi U aksennya 1. Nilai V-nya kita ambil dari X kuadrat tambah 1, V aksennya kita dapat 2X. 2X ini yaitu turunan dari V, X kuadrat tambah 1, jadi V aksennya 2X. Nah, kita masukkan ke dalam rumus sama dengan 1 dikali X kuadrat ditambah 1 dikurang X tambah 3 dikali 2X per X kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan X kuadrat tambah 1 dikurang 2X tambah 6X per X kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 1 per X tambah 1 kuadrat. Materi keempat, turunan sinus dan kosinus. Tentukan turunan dari Fx 3 sin X dikurang 2 cos X. Penyelesaiannya
fx sama dengan 3 sin x dikurang 2 cos x. Turunan dari 3 sin x yaitu 3 cos x dikurang turunan dari 2 cos x yaitu 2 kali min sin x sama dengan 3 cos x tambah 2 sin x. Soal nomor 2, turunan dari fx sama dengan x dikali sin x. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus U aksen V tambah U kali V aksen. Kita dapat U-nya X, U-nya sama dengan X, U aksennya sama dengan 1, F-nya sama dengan sin X, V aksennya sama dengan cos X. Turunan dari Fx-nya yaitu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, U aksen kali V tambah U kali V aksen. Kita masukkan angkanya 1 dikali sin X ditambah X kali cos X sama dengan sin X tambah X cos X. Aturan rantai. Soal 1, Y sama dengan 2X kurang 3 pangkat 10. Turunannya 10 dikali 2X kurang 3 pangkat 9 dikali DX dikali 2X kurang 3 sama dengan 10 kali 2X kurang 3 pangkat 9 kali 2 sama dengan 20 kali 2X kurang 3 pangkat 9. Soal nomor 2, Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat tambah 1 pangkat 50. Kita cari Y aksennya. 50 dikali 2 X pangkat 3, 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 1 pangkat 49 dikali 6X kuadrat dikurang 4X sama dengan 50 dikali 6X kuadrat dikurang 4 dikali 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 1. Notasi Leibniz. Soal pertama, tentukan dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 12. Misalkan U sama dengan X pangkat 3 kali 2X, maka Y-nya sama dengan U pangkat 12. Kita cari menggunakan dy dx. dy dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Kita masukkan angkanya sama dengan 12 kali U pangkat 11 dikali 3X pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 12 dikali X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 11 dikali 3X kuadrat dikurang 2. Soal nomor 2, tentukan dy dx jika Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 7X. Penyelesaiannya yaitu menggunakan dy dx lagi. Dy dx sama dengan d per dx X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 7X sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X tambah 7. Materi selanjutnya yaitu turunan tingkat tinggi. Soal pertama, tentukan dy dx ketiga d3y per dx dari fx sama dengan 3x tambah 5 pangkat 3. Penyelesaiannya fx sama dengan 3x tambah 5 pangkat 3. F aksennya
3 dikali 3x tambah 5 pangkat 2 dikali 3, kita dapat hasilnya 9 dikali 3x tambah 5 pangkat 2. Kita cari turunan yang kedua. Yang ini tadi turunan yang pertama, yang ini turunan yang kedua. Kita dapat turunan keduanya yaitu 2 kali 9 dikali 3x tambah 5 pangkat 1 dikali 3 sama dengan 54 dikali 3x tambah 5. Setelah turunan keduanya kita cari turunan ketiga, yaitu 54 dikali 3x tambah 5 pangkat 0 dikali 3 sama dengan 162. Soal yang kedua, carilah turunan ke-12 dari fx sama dengan sin 3x. Kita jawab fx sama dengan sin 3x, turunannya 3, turunan dari sin adalah cos, jadi 3 cos 3x, turunan keduanya min 3 kuadrat sin 3x, turunan ketiga min 3 pangkat 3 cos 3x, turunan keempatnya 3 pangkat 4 sin 3x. Nah, di sini kita bisa langsung mencari turunan ke-12-nya dengan cara yaitu f12x sama dengan 3 pangkat 12 sin 3x hasilnya. Materi selanjutnya yaitu diferensial implisit. Soal 1. Tentukan dy dx dari x kuadrat y tambah x y kuadrat sama dengan 6. Kita jawab d per dx x kuadrat y ditambah x y kuadrat sama dengan d per dx kali 6. Kita cari nilai u-nya dan u aksen v dan v aksennya. U sama dengan x kuadrat, u aksennya 2x, v-nya y, v aksennya dy dx. Kita cari lagi nilai yang seperti yang tadi dari x y kuadrat. Kita dapat nilai u-nya x, u aksennya 1, f-nya sama dengan y kuadrat, v aksennya 2y kali dy dx. Nah, sini kita langsung masukkan ke rumus saja. Dua x y tambah x kuadrat dy dx tambah y kuadrat tambah 2xy dy dx sama dengan 0. X kuadrat dy dx menuju 2xy dy dx sama dengan min 2xy kurang y2 dy dx. X kuadrat menuju 2xy sama dengan min 2xy kurang y2 dy dx min 2xy kurang y kuadrat per x kuadrat tambah 2x x kuadrat tambah 2xy. Soal nomor 2.
Tentukan dy dx dari x pangkat 3 tambah y pangkat 3 dikurang 9xy sama dengan 0. Kita cari d per dx, x pangkat 3 tambah y pangkat 3 dikurang 9xy sama dengan d per dx kali 0. Kita cari nilai U aksen, V, dan V aksennya. Kita peroleh nilai U-nya X, U aksennya 1, nilai V-nya Y, V aksennya dy dx. Kita masukkan 3x pangkat 3 tambah 3y kuadrat dikali dy per dx dikurang 9y tambah 1 y tambah x dy dx sama dengan 0. 3x pangkat 2 tambah 3y pangkat 2 dy dx dikurang 9y kurang x dy dx sama dengan 0. 3y kuadrat dy dx dikurang x dy dx sama dengan 9y dikurang 3x pangkat 2 dy dx 3y kuadrat kurang x sama dengan 9x kurang 3x kuadrat dy dx 9y sama dengan 3x kuadrat per 3y kurang x. Materi selanjutnya yaitu laju berkaitan. Soal 1. Sebuah tempat air berbentuk kerucut terbalik dengan jari-jari alas 60 cm dan tinggi 100 cm diisi dengan laju 25 cm pangkat 3 per sekon. Tentukan laju perubahan tinggi air pada saat ketinggian 25 cm. Kita misalkan R-nya adalah jari-jari permukaan air, H-nya adalah ketinggian air, V-nya adalah volume air dalam kerucut, sehingga diperoleh V sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali H. Hubungan antara R dan H diberikan oleh 60/100 sama dengan R per H. R sama dengan 60H per 100. Kita dapat nilai R-nya 3H per 5. Dengan demikian, V sama dengan 1/3 kali pi kali 3H per 5 kuadrat kali H sama dengan 9/25 kali pi H pangkat 3, sehingga kita dapatkan nilai dV-nya yaitu 9 kali dH sama dengan pi kali H kuadrat, dt-nya 25 dt, dH-nya 25 kali dV per dt, dt 9 pi kali 25 pangkat 2. Pada saat H 25 cm diperoleh dH per dt sama dengan 25 per H kali 25 per pi kali 25 pangkat 2 sama dengan 1/9 pi cm per detik. Nomor 2. Seorang mengisi tabung berdiameter 10 cm dan tinggi 8 cm dengan kelajuan tetap 30 cm pangkat 3 per detik. Tanpa disadari, tabung yang
digunakan bocor, sehingga air keluar dari tabung dengan laju tetap 5 cm/3 per detik. Hitunglah laju bertambahnya ketinggian permukaan air di tabung pada saat ketinggian air 4 cm. Penyelesaiannya yaitu H adalah tinggi permukaan air dalam tabung, yaitu dalam sentimeter. Volumenya adalah volume air dalam tabung dalam cm/3. Laju yang diketahui yaitu dV per dt sama dengan 30 kurang 5 sama dengan 25 cm/3 per detik. V-nya kita peroleh pi kali 5 pangkat 2 kali H sama dengan 25 pi kali H. Karena R sama dengan 5 adalah konstanta. dV per dt sama dengan 25 pi kali dH per dt, sehingga pada saat H sama dengan 4 cm berlaku 25 sama dengan 25 pi dH per dt. dH per dt sama dengan 1 pi cm per detik. Masuk ke bab keempat, yaitu aplikasi turunan. Pembahasan pertama yaitu nilai maksimum dan minimum. Soalnya, carilah nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat tambah x tambah 12 pada interval min 2 kecil dari x kecil dari 0. Kita cari turunan dari f(x) sama dengan x kuadrat tambah x tambah 12. F aksen x sama dengan 0. 2x tambah 1 sama dengan 0. Min 2x sama dengan min 1. Kita dapat nilai x-nya yaitu setengah. Kita uji pada f min 2, yaitu min dari min 2 pangkat 2 kurang 2 tambah 12 sama dengan min 4 kurang 2 tambah 12 sama dengan 6. Kita uji pada f0-nya. F0 sama dengan 0 kuadrat tambah 0 tambah 12 sama dengan 12. Jadi kita dapat nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 12. Soal yang kedua, carilah nilai maksimum dan minimum fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat tambah x tambah 12 pada selang min 1 sampai 1. Kita cari f turunan x-nya. F aksen x yaitu sama dengan 0. Min 2x tambah 1 sama dengan 0. Nilai x-nya setengah. Kita uji f(x) sama dengan min x kuadrat tambah x tambah 12. Kita masukkan ke nilai yang setengah, kita masukkan ke nilai f setengahnya. F setengah sama dengan min dari setengah pangkat 2 tambah setengah tambah 12 sama dengan 1/4 tambah 1/2 sama dengan 12. Min 2 tambah 4 kuadrat tambah 96/8 sama dengan 98/8. Kita perkecil jadi 49/4 sama kita perkecil lagi sama dengan 12 1/4. Kita uji pada f-1 sama dengan min dari min 1 kuadrat tambah min 1 tambah 12 sama dengan min 1 kurang
kurang 1 tambah 12 sama dengan 10. Kita masukkan ke F1 nya, min 1 kuadrat tambah 1 tambah 12 sama dengan min 1 tambah 1 tambah 12 sama dengan 12. Nah, kita peroleh nilai maksimumnya adalah 12 1/4 dan nilai minimumnya 12. Soal kedua, yaitu tentukan selang kemonotonan dan kecekungan pada fungsi f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 4. Kita jawab f aksen x sama dengan 0, x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0, x kurang 3 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Kita cari titik pemecahnya. Kita dapat titik pemecahnya yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Kita peroleh f monoton naiknya min tak hingga sampai min 1 dan 3 sampai tak hingga. F monoton turunnya min 1 kurang 3. F cekung ke atas, F turunan kedua x-nya sama dengan 0, x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0, 2x kurang 2 sama dengan 0, 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Kita dapat F cekung ke atas 1 sampai tak hingga, dan F cekung ke bawah tak hingga sampai 1. Tentukan kemonotonan dan kecekungan dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2. Kita jawab fx monoton naik ketika fx sama dengan 0, 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0, x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0, x dikali x kurang 4 sama dengan 0. Kita dapat titik pemecahnya yaitu 0 sampai 4, 0 dan 4. F monoton naiknya min tak hingga sampai 0 dan 4 sampai tak hingga. F monoton turunnya 0 dan 4. F cekung ke atas, turunan fx kedua yaitu sama dengan 0, 6x dikurang 12 sama dengan 0, 6x sama dengan 12, x sama dengan 2. F cekung ke atas pada 2 sampai tak hingga, F cekung ke bawah pada tak hingga sampai 2. Nilai maksimum dan nilai minimum lokal. 1. Tentukan nilai ekstrim lokal fx x kurang 2, x pangkat 2 kurang 6x tambah 5 pada min tak hingga sampai tak hingga. F aksen x sama dengan 2 kurang 6 sama dengan 2 kali x kurang 3. Kita dapat titik kritisnya yaitu x sama dengan 3. Karena pada f aksen x kecil dari 0, untuk x kecil dari 3 dan f aksen x besar dari 0, untuk x besar dari 3, maka nilai minimum lokalnya yaitu f3 sama dengan min 4. Soal selanjutnya, tentukan nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 5 pada interval
min tak hingga sampai tak hingga dengan menggunakan uji turunan kedua. Kita jawab, F turunan pertama X-nya yaitu 2X dikurang 6 sama dengan 2X kurang 3. F turunan kedua X-nya sama dengan 2. Karena F aksen 3 sama dengan 3, F turunan pertamanya yaitu F turunan pertama 3 sama dengan 3 dan F turunan kedua 3 besar dari 0, maka berdasarkan teorema yang diuji turunan kedua dapat disimpulkan bahwa F3 adalah nilai maksimum lokal. Dan ini adalah materi yang terakhir yaitu teorema rata-rata. Soal 1 yaitu Fx sama dengan X kuadrat pada selang 0,5. Carilah titik C yang dijamin ada sesuai pada teorema nilai rata-rata turunan. Kita jawab, F aksen X sama dengan 2X. Kita menggunakan rumus ketentuan yaitu F dikali B dikurang FA per B kurang A. Kita masukkan nilainya yaitu F5 dikurang F0 per 5 sama dengan 25 per 5 yaitu 5. Ini nilai 2X-nya adalah 5, jadi nilai X-nya adalah 2,5. Setengah dari 5 yaitu 2,5. Soal selanjutnya, soal terakhir. Temukan titik potong sumbu X pada fungsi Fx sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2 dan tunjukkan bahwa F aksen X-nya sama dengan 0 pada suatu titik di antara titik potong tersebut. Kita jawab, F X-nya sama dengan 0, X kuadrat dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Kita dapat X kurang 1 dan X kurang 2. Jadi titik potong fungsi terhadap sumbu X adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 2, atau Fx sama dengan 0 dan F2 sama dengan 0.